ada banyak dalil-dalil yang rawahunya, pengambilannya ini dari hadis-hadis selain kutubus sittah. Ada rawahu at-Dailami, rawahu at-Tabrani. Nah, ini yang mangkuli siapa? Ini berguru ke siapa ini? Nah, jawaban pengurus itu, pokoknya kalau ulama-ulama di pusat itu sudah mencari, disuruh Bapak Imam mencari suatu dalil, meskipun dia tidak berguru, tapi kalau imam sudah ketok palu, itu berarti sudah mangkul. Nah, ini yang membuat saya, wah, inilah kebohongan dalam Islam jamaah. Kalau ketok imamnya, ketok palunya imam itu sebagai sahnya ilmu, maka berarti dalam Islam jamaah tidak mutasil sampai pada Nabi, tapi hanya sampai imamnya saja. Akhirnya pengurusnya itu marah-marah itu. Pengurusnya marah-marah, sudah, pokoknya kalau kamu sudah keluar dari sini, kamu tidak akan diurusi lagi. Dan mulai hari ini kepalamu saya penggal pun sudah halal. Dan itu yang membuat saya yakin ternyata Islam jamaah yang saya tetapi dari kecil ini adalah punya kepahaman Khawarij. Yang pertama, dia mengkafirkan umat Islam yang lain. Kemudian yang kedua, menghalalkan darahnya umat Islam. Jadi saya semakin yakin dan saya semakin mantap untuk keluar dari Islam jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Andre. Saya adalah salah satu dari mantan guru pondok pesantren mahasiswa PPM Bintaro Jakarta Selatan 1. Saya masuk Islam jamaah. Kalau dalam Islam jamaah, ibarat saya ini adalah bibit unggul. Katanya bibit unggul karena saya lahir, orang tua saya, bapak saya sudah Islam jamaah, ibu saya juga sudah Islam jamaah. Saya sejak kecil dididik di Islam jamaah, kemudian pendidikan dari SD, SMP juga di Islam jamaah, kemudian SMA dipondokkan juga di Islam jamaah, itu di Lampung, pondok pesantren Lampung. Kemudian setelah lulus dari SMA, saya langsung tes menjadi mubalek atau menjadi ustadz. Dan karena tesnya cuman 3 bulan, jadi langsung lulus dan ditugaskan di Jawa Tengah. Kemudian setelah itu tugas di Surabaya. Setelah itu melanjutkan pendidikan lagi di Islam jamaah. Lalu terakhir tugas di Jakarta Selatan, tepatnya di Bintaro. Kemudian dapat tugas lagi dari daerah dan pusat untuk membina di pondok pesantren mahasiswa atau PPM di Bintaro. Jadi saya memang terlahir dari keluarga besar, memang sudah Islam jamaah. Dari keluarga besar ibu saya, mulai dari kakek saya, saudara-saudara saya semua Islam jamaah. Dan di Lampung sana juga memiliki kedudukan yang lumayan penting di dalam Islam jamaah, sehingga saya memang sudah ditargetkan dari kecil untuk menjadi ya pejuang dalam Islam jamaah. Awal mulanya memang karena kondisi saya sudah dari kecil di tempat, taunya pokoknya Islam jamaah itu yang paling murni, yang paling benar, sampai bahkan
saya sendiri waktu itu juga sudah melekat di hati saya bahwa Islam jamaah ini surga, bukan Islam jamaah ini pasti neraka. Itu sudah sampai mendarah daging di hati saya. Karena memang pendidikan doktrinnya itu luar biasa dari guru-guru saya, kemudian dari pengurus-pengurus itu sudah, sehingga saya juga mendoktrin dari warga Islam jamaah, mendoktrin mahasiswa-mahasiswa, pengurus-pengurus waktu itu juga sama. Apa yang saya dapat dari guru saya juga doktrinkan kepada warga Islam jamaah, kepada para mahasiswa waktu itu. Nah, kemudian lambat laun saya pengen memperbanyak wawasan lah. Nah, waktu itu saya coba-coba untuk kuliah. Saya coba-coba untuk kuliah. Saya kuliah di PT IKI Jakarta. Waktu itu belajar juga tentang aliran-aliran di dalam Islam. Nah, waktu saya belajar itu, kan setahu saya Islam jamaah itu pokoknya yang sesuai dengan Quran dan hadis itu hanya Islam jamaah. Yang berdasarkan Quran dan hadis itu hanya Islam jamaah. Tapi ketika saya pelajari di kuliah waktu itu, ternyata semua aliran itu juga mengatakan bahwa dirinya adalah sesuai dengan Quran dan hadis. Semua punya dasar, ya. Dari Syiah juga ada dasar, di Quran juga ada, punya dasarnya. Hadis juga punya dasarnya. Semua aliran juga punya dasar, Quran dan hadis mengatakan. Nah, kemudian saya agak bimbang, sudah mulai bimbang, apa aliran yang saya anut ini Islam jamaah ini juga sama seperti aliran-aliran yang lain. Nah, cuman waktu itu saya berpikir bahwa ini yang benar adalah Islam jamaah, pembenaran. Terus terjadi pembenaran. Kemudian saya kuliah lagi di Utsman bin Affan, mengambil jurusan bahasa Arab. Nah, dari situ lingkungan-lingkungan banyak sekali aliran-aliran juga di sana mulai terbuka bahwa kok begini, terus menambah keraguan-keraguan. Padahal waktu itu di Bintaro atau di Islam jamaah ini saya seorang ustadz, seorang guru, memiliki banyak murid, tapi hati saya sendiri ada keraguan. Kenapa kok begini? Ada beberapa hukum-hukum kok ada di Quran dan hadis, tetapi kalah dengan ijtihad. Nah, sudah mulai ragu. Nah, tapi kembali lagi pembenaran lagi. Wah, enggak. Karena dalam Islam itu harus punya imam. Harus beat. Sedangkan aliran yang lain tidak beat, tidak punya imam. Akhirnya ketutup lagi. Yang benar adalah Islam jamaah. Nah, kemudian guru saya, salah satu dari guru saya itu datang dari Mekah. Waktu itu Ustadz Khalil dan Ustadz Abdul Aziz datang ke Mekah. Kemudian alhamdulillah kita juga belajar dengan beliau-beliau. Kemudian banyak ilmu yang dapat kita ambil, dan waktu itu saya tambah yakin di dalam Islam jamaah, karena memang keilmuan Islam jamaah ini bersambung ke keilmuan di Mekah Madinah. Ini membuat saya yakin bahwa Islam jamaah ini adalah paling benar. Nah, kemudian datang lagi Ustadz Abdul Mas'ud, memberikan ilmu-ilmu juga yang banyak. Ini semakin yakin, tambah yakin. Nah, kagetnya itu ketika ada
ada daurah, yaitu dari mufti di Arab Saudi adalah bisa daurah di pusatnya Islam Jamaah di Kediri. Nah, alhamdulillah waktu itu saya ini diutus oleh Bapak Yai daerah untuk menghadiri atau menyambut beliau ini di pusatnya Islam Jamaah di Kediri sana. Ada 3 orang waktu itu yang jadi utusan di Jakarta Selatan 1. Nah, alhamdulillah kita dapat ilmu banyak yang selama ini belum pernah kita dapatkan di Islam Jamaah. Diajarkan tentang akidah, waktu itu kitab tauhid, kemudian diajarkan tentang kitab Umdatul Ahkam, banyak terbuka yang selama ini belum pernah kita jumpai. Nah, tapi ketika ada pertemuan keberapa itu, nah di tengah-tengah sesi itu Syekh Abdullah Asyiri menghentikan daurahnya, kemudian bertanya kepada peserta waktu itu, dan kita juga disumpah waktu itu bahwa apakah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Asyiri ini sudah bisa mengubah kefahaman kita yang tadinya di luar itu kafir, kita bisa menerima mereka itu juga muslim, yang tadinya kita mengatakan bahwa selain Islam Jamaah ini akan kekal di neraka dengan dalilnya yang 73 itu, apakah sudah bisa diterima bahwa mereka juga adalah saudara-saudara kita yang Islam? Nah, waktu itu kita bersumpah bahwa kita sudah bisa menerima, bahwa mereka adalah saudara-saudara kita muslim. Nah, ya ada keanehannya itu ketika kita selesai daurah, kita mau pulang, nah kita dikumpulkan oleh Bapak Wakil 4 waktu itu. Semua tidak boleh ada yang pulang sebelum mendengarkan nasihat dari Bapak Wakil 4. Nah, nasihatnya yang intinya itu adalah bahwa kemarin bahwa yang Syekh Abdullah Asyiri ajarkan itu jangan diterima mentah-mentah. Jangan diterima mentah-mentah, kemudian anggap saja sebagai kuliah umum karena tidak sesuai dengan kefahaman kita Islam Jamaah ini. Nah, ini membuat semua peserta waktu itu gaduh itu. Termasuk saya juga bingung. Ilmu sebagus itu belum pernah saya jumpai di Islam Jamaah, dasarnya jelas ya, dan sahih. Ini kok tiba-tiba tidak boleh didengarkan, tidak boleh dipraktikkan, tidak boleh disampaikan, tidak boleh untuk dijadikan kefahaman karena tidak sesuai dengan pemahaman di Islam Jamaah. Ini membuat di kepala itu sudah, dan itu bukan hanya saya saja, teman-teman yang lain juga banyak begitu. Di kamar kita akhirnya adu argumen. Wah, ini debat ini begini. Ada yang ya yang penting ikuti imam, ada yang memang secara ilmiah ini begini. Nah, waktu itu akhirnya ya sudah, saya tahan, istilah di kepala saya itu sudah saya tumpuk, keraguan itu sudah saya tumpuk. Nah, kemudian setelah keraguan-keraguan yang lain itu justru malah muncul dari siswa-siswa saya. Pertanyaan mahasiswa-mahasiswa yang mereka juga kritis, mereka cerdas, itu bertanya yang saya sendiri tidak menyangka pertanyaan itu. Salah satu pertanyaannya ini adalah, Mas, waktu Mas Andri itu haji, Mas Andri itu sholat jenazah nggak di Masjidil Haram? Saya jawabnya enteng saja, yo sholat. Wong itu pahalanya besar di Masjidil Haram.
Nah, pertanyaan yang selanjutnya, kan mereka itu bukan jamaah, bukan golongan kita. Padahal ketika di Indonesia, kita kan nggak boleh mensolati jenazah yang bukan golongan kita. Kenapa di Mekah boleh? Dan itu akhirnya saya simpen pertanyaan itu, ya sudah nanti saya tanyakan. Tapi itu menumpuk keraguan saya di Islam jamaah. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan di mahasiswa itu. Terus mungkin jawaban-jawaban saya ini disampaikanlah ke pengurus-pengurus yang lain, sehingga pengurus yang lain juga sudah mulai mencurigai kefahaman saya. Akhirnya ada dari pengurus itu mengutus mahasiswa itu ke rumah saya untuk bertanya tentang ada dua hal. Yang pertama itu, Mas, saya itu kan punya teman di kampus, ya agamanya Islam, tapi bukan jamaah. Nah, itu kalau saya nikah dengan dia itu sah atau tidak, Mas? Ya, saya sesuai dengan keilmuan ya saya jawabnya ya sah, asalkan memenuhi syarat dalam pernikahan, tetap sah. Nah, ternyata ini direkam disampaikan ke pengurus. Pertanyaan yang kedua, Mas, 73 itu, yang 72 itu Islam apa tidak, kekal di neraka atau tidak? Ya saya jawab 72 itu Islam dan mereka tidak kekal di neraka. Dan ini saya dapatkan ketika kajian daurah Syekh Abdullah Asyiri, mufti dari Mekah itu. Hanya disampaikanlah di pengurus. Tidak lama kemudian saya dapat undangan, tepatnya tanggal 2 Agustus 2019. Saya dapat undangan dari daerah. Ternyata sampai di sana, semua pengurus daerah sudah kumpul. Saya bersama guru satu lagi, kita berdua bukan di sidang, tapi langsung didakwa, langsung dibacakan surat penonaktifan, dan tidak boleh mengajar, tidak boleh mengimami sholat, tidak boleh nasihat, tidak boleh memberikan jawaban atas pertanyaan jamaah-jamaah. Nah, waktu itu saya kira waktu itu, karena gini ya, saya itu ketika dinonaktifkan itu sebenarnya belum paham betul kalau Islam jamaah itu salah, itu belum paham betul. Karena yang setahu saya, yang pertama adalah keraguan saya yang saya tumpuk-tumpuk. Kemudian yang kedua, saya memang sudah tidak takfiri, karena saya belajar dari guru-guru saya, dari Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Abdullah Masud, itu bahwa saya tidak boleh takfiri. Bagaimanapun keadaan Islam selain Islam jamaah waktu itu, tidak boleh saya kafirkan, karena mereka adalah saudara kita muslim. Nah, waktu pemahaman saya, Islam jamaah ini masih benar, cuman yang harus dirubah adalah takfirinya. Tapi lambat laun, ya, ketika saya habis dinonaktifkan, setelah saya dinonaktifkan itu ternyata pengurus musyawarah yang hasilnya itu disebarkan di WA semua jamaah, bahwa saya persis seperti yang dilakukan oleh pusat ke guru saya 3 tersebut, yaitu dilarang dibantu, dilarang bertanya, dilarang, tidak boleh, banyak hal yang tidak boleh. Akhirnya ya sudah, saya nerimo, ya sudahlah, saya jadi jamaah biasa. Belalah waktu itu qadarullah, pengurus-pengurus, jamaah-jamaah di tempat tinggal saya
itu karena mereka juga kaget. Ini balik saya, ustadz saya kok dinonaktifkan, ini kaget. Jadi mereka ya mengajukan banding ke desa, ke daerah, ya akhirnya juga mentah juga. Tapi dari mereka ini mengusahakan, sudah mas, tidak usah pulang, pokoknya di sini saja jadi jamaah biasa, dan sampai supaya tobat saja biar aman. Nah, karena memang waktu itu saya sendirian, karena teman saya tadi pulang kampung ya satunya, saya di Jakarta Selatan saat itu sendirian yang dinonaktifkan. Saya tengok-tengok bingung, ini teman saya siapa ini? Hanya saran dari pengurus-pengurus itu saya ikuti. Saya ke rumahnya Pak Yai Kelompok untuk bertobat. Tapi saya pikir saya itu apa yang saya tobati itu masih bingung sih. Apa yang saya harus tobati? Kata Pak Yai Kelompoknya, ya sudah pokoknya kamu tulis saja. Nah, apa yang saya tulis Pak? Ya kesalahanmu. Nah, ya sudah saya tulis waktu itu. Nah, saya tulis. Kemudian pengurus-pengurus ini berharap kalau saya ini bisa kembali lagi, bisa ngajar lagi, bisa jadi jamaah lagi. Ini para pengurus-pengurus yang tempat tinggal saya itu pengen begitu. Tapi ketika beberapa minggu kemudian mereka menanyakan ke pengurus daerah, bagaimana tentang tobatnya Andri itu? Jawabannya itu luar biasa. Jawabannya itu, tobatnya Andri itu ditunda seperti penundaannya Ka'ab bin Malik. Jadi menunggu penerimaan. Itu disampaikan akhirnya ke saya. Cuma saya mikir, kalau Ka'ab bin Malik menunggu ditunda penerimaan tobatnya, itu kan menunggu wahyu dari Gusti Allah. Nabi itu menunggu. Lah ini nunggu siapa ini? Wah itu, saya pikir wah ini nggak benar ini. Nah kemudian beberapa minggu lagi ditanyakan lagi oleh pengurusnya, gimana ini, sudah diterima belum tobatnya? Kok masih ditunda-tunda terus? Sampai terakhir itu bahwa tobatnya Andre tidak diterima karena tobatnya itu tobat munafik. Nah itu, wah pengurus juga kok aneh ini, geger akhirnya di lingkungan itu, komplek Islam Jamaah itu sendiri geger, gimana ini maksudnya? Ya sudah, hanya saya setelah dinonaktifkan itu ya saya sibuk dengan aktivitas, karena sudah tidak mengajar lagi di pondok pesantren, maka aktivitas saya berusaha untuk mencari maisha. Apapun saya lakukan, pokoknya waktu itu yang saya pikirkan adalah saya punya anak dan istri. Anak istri saya ini butuh makan, ya butuh penghidupan yang layak. Nah akhirnya saya jualan. Saya pertama itu jualan buah anggur keliling, saya jualan sayur keliling. Dan yang aneh lagi, ada juga jamaah-jamaah itu yang masih fitnah itu, Masya Allah. Ada yang mengatakan saya itu keluar dari dinonaktifkan itu, iming-imingnya dikasih 150 juta, macam-macam. Ada yang katanya sudah didatangi Ustadz Khalil ke rumah, aneh-aneh pokoknya. Tapi ada juga jamaah itu yang berpikirnya kalau seandainya Mas Andre itu dikasih 150 juta, nggak mungkin jualan sayur, nggak mungkin. Itu terjadi perdebatan di antara jamaah waktu itu, termasuk adik kandung saya itu sampai mikir, nggak mungkin kakak saya itu melakukan sesuatu yang ini nggak ada apa-apanya, hal besar itu nggak mungkin. Akhirnya minta dijelaskan, ya saya jelaskan. Nah itu. Nah jadi ketika dalam Islam Jamaah itu
Nah, setelah mendapatkan perlakuan begitu, ya, dan alhamdulillah saya itu semakin mantap untuk mencari ilmu, pengen cari ilmu. Masa sih saya, ya, waktu itu setelah disuruh tobat itu memang saya masih boleh ngaji, ya, meskipun waktu di pengajian itu disindir, ya, yang disindir yang katanya wah pura-pura duduknya di depan, ini cuma pura-pura. Dan yang lebih menyakitkan itu ketika ada seorang ustadz, ya, menyampaikan, memberi maknanya itu nggak tahu dari gurunya siapa yang mengatakan itu, ketika memaknai ayat itu innalladzina kafaru, itu harusnya kan sesungguhnya orang-orang kafir, dan itu diartikan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang sudah keluar dari jamaah, orang yang sudah murtad. Waktu itu saya berpikir ini mengambil dari tafsir di mana ini, ada aneh ini. Nah, terus memang kesimpulan dari itu bahwa banyak sekali sebenarnya ustadz-ustadz di Islam jamaah itu ngawur dalam mengartikan. Nah, itu ngawur dalam mengartikan, dalam memahami, itu banyak sekali yang ngawur, ya. Nah, kemudian ada pengurus di Bintaro itu yang memang dekat lah dengan saya waktu itu, dan beliau mengusahakan saya itu bagaimana pokoknya Andre ini masih bisa kembali lagi diaktifkan. Nah, berusaha sampai saya mau dibawa ke wakil 4 waktu itu. Nah, sampai saya itu disumpah, gitu ya, disumpah supaya tidak belajar ke guru-guru saya. Saya waktu itu juga bersumpah saya nggak belajar sama guru-guru saya, tapi pikir saya bahwa saya tidak belajar di guru-guru saya ini, tapi masih banyak guru-guru yang lain, yang lulusan juga Makkah Madinah. Nah, nggak apa-apa saya bersumpah nggak belajar di sini. Nah, kemudian sampai pada akhirnya itu saya coba untuk bekerja, karena mungkin waktu itu ada murid saya mungkin lihat gurunya nggak punya kerjaannya jualan sayur, mungkin kasihan, akhirnya saya ditawarin untuk kerja di bimbel. Ya sudah, karena memang saya waktu itu nggak ada kerjaan, saya terima. Tapi saya sudah mengatakan ini persyaratannya adalah kita profesional, bahwa pekerjaan masalah pribadi, masalah agama itu di luar pekerjaan. Namun sampai beberapa minggu, ya, atau sampai 2 bulanan lah, baik 2 bulan saya bekerja di sana. Alhamdulillah, ya, diberi kelancaran waktu itu. Karena saya lancar, alhamdulillah waktu itu bisa megang beberapa sekolah. Ada juga pengurus yang mungkin melihat ini kok tambah dinonaktifkan, kok tambah lancar ini usahanya. Akhirnya yang punya bimbel tadi didatangi pengurus supaya saya dikeluarkan dari pekerjaan itu. Nah, ketika ini masnya ini datang ke saya supaya ya pengen ngomong kalau saya harus dikeluarkan, karena saya sudah tahu ini, udah firasat ini, wah ini mau ngomong saya mau dikeluarkan ini. Saya bilang, Mas, sampai nggak usah mecat saya, karena saya yang akan keluar dari pekerjaan ini. Nggak apa-apa, pokoknya saya doakan ini berkembang lah, saya keluar. Nah, di waktu keluar itu juga bingung juga, saya mau usaha apa ini. Dan alhamdulillah waktu itu saya dihubungi ibu saya, coba kamu belajar di Lampung, bahwa saudara-saudara kamu kan banyak yang jualan. Nah, akhirnya
ibu saya ini yang justru malah belajar bareng sepupu saya. Kemudian datang ke Jakarta, datang ke Bintaro ini untuk mengajarkan di istri saya. Alhamdulillah saya buka rumah makan ayam bakar dan ikan bakar. Si saya beri nama si Nah, kemudian di awal pembukaan rumah makan ini, karena mahasiswa-mahasiswa yang dulu pernah jadi siswa saya ini kan masih akrab nih sama saya ini, masih akrab. Nah, ini saya titipkan nih promo untuk para mahasiswa, untuk kalian-kalian, dan kalian bagikan juga ke teman-teman di kampus ya. Saya sudah optimis kalau promo saya ini berhasil. Nah, belalah kemudian tahu-tahu dari ada salah satu mahasiswa itu mengatakan ke saya, Mas, saya dipanggil oleh pengurus bahwa promo itu semua ditarik oleh pengurus, tidak boleh dibagikan karena itu termasuk membantu orang yang sudah dinonaktifkan. Saya cuma istirja waktu itu. Apa yang saya harapkan, bahwa saya belum pernah usaha, saya baru mulai usaha. Apa yang saya harapkan itu di hari pertama itu rame karena promo. Nah, karena waktu itu promo itu dilarang, waktu itu promonya diambil, kertas promonya itu diambil sama pengurus. Saya sudah lemes itu, wah ini hari pertama ini kayaknya sudah sepi lah ini. Tapi waktu itu terus saya ingat bahwa jalan rezeki itu bukan cuma satu pintu. Jalan rezeki itu kalau satu dibendung, Allah nanti akan menjebol yang lain. Dan itu saya langsung, ya Allah, kok saya malah mengandalkan promo, padahal saya punya Gusti Allah. Saya punya Allah yang nanti bisa mendatangkan selain promo. Udah bismillah. Akhirnya saya buka waktu itu sekitar jam 2 siang. Nah, kok ternyata alhamdulillah maghrib itu sudah habis, ramai sekali, alhamdulillah. Nah, disinilah bahwa yang tadinya saya itu khawatir kalau sepi, tapi akhirnya ingat bahwa saya ini punya Allah yang akan memberi rezeki. Nah, ini. Meskipun setelah itu saya dipanggil juga oleh pengurus gitu. Saya dipanggil oleh pengurus yang intinya menanyakan status saya ini bagaimana. Ya, saya katakan bahwa status saya seperti ini. Waktunya ngaji ya saya ngaji, waktunya jualan ya saya jualan. Kata pengurus, bukan itu maksudnya, masalah jamaahmu ini loh. Nah, alhamdulillah saya teringat dengan pesan ibu saya bahwa sudah nggak usah ditahan-tahan. Kata ibu saya bahwa jamaah ini, Islam jamaah ini sudah bukan agama yang murni, bukan agama yang benar. Dan kamu harus yakin kalau kamu bismillah kamu keluar, meskipun yakin kamu akan dicaci, kamu akan dihina, diinjak-injak. Saya ingat pesan ibu saya itu. Hanya saya di depan pengurus waktu itu saya mengatakan, mulai hari ini saya menyatakan keluar dari Islam jamaah. Dan pengurusnya kaget waktu itu, kaget. Nah, kemudian
Apa alasannya? Ya, saya berikan alasannya banyak sekali, termasuk beberapa hal tentang masalah mangkul musnad mutasil waktu itu Kak, saya bahas. Saya katakan mangkul musnad mutasil di dalam Islam jamaah itu adalah bohong. Kenapa saya katakan bohong? Karena yang dituntut untuk mangkul musnad mutasil itu hanya yang ada di kelompok, hanya yang ada di bawah. Saya katakan saya punya teman guru-guru pondok di pusat Islam jamaah itu banyak teman-teman saya. Mereka membaca tafsir Sofwatu Tafasir, membaca tafsir Ibnu Katsir, membaca tafsir Qurtubi, Jalalain. Padahal kata menurut di dalam pemahaman Islam jamaah yang namanya mangkul itu nggak boleh membaca, tapi harus berguru, punya guru, harus mutasil. Tapi teman-teman saya, guru-guru pondok di Kediri, para paku bumi bahkan, itu diajari oleh siapa? Saya katakan, siapa gurunya yang mengajari Sofwatu Tafasir, tafsir Ibnu Katsir? Siapa? Nah, saya jelaskan begitu. Nah, yang paling lucu jawabannya itu adalah ketika saya mengatakan bahwa coba Bapak lihat di Cai, di makalah Cai itu ya, ada banyak dalil-dalil yang rawahunya, pengambilannya ini dari hadis-hadis selain kutubus sittah. Ada rawahu ad-Dailami, rawahu at-Tabrani. Nah, ini yang mangkuli siapa? Ini berguru ke siapa ini? Nah, jawaban pengurus itu pokoknya kalau ulama-ulama di pusat itu sudah mencari, disuruh Bapak Imam mencari suatu dalil, meskipun dia tidak berguru, tapi kalau imam sudah ketok palu, itu berarti sudah mangkul. Nah, ini yang membuat saya, wah, inilah kebohongan dalam Islam jamaah. Kalau ketok imamnya, ketok palunya imam itu sebagai sahnya ilmu, maka berarti dalam Islam jamaah tidak mutasil sampai pada Nabi, tapi hanya sampai imamnya saja. Akhirnya pengurusnya itu marah-marah itu. Pengurusnya marah-marah, sudah. Pokoknya kalau kamu sudah keluar dari sini, kamu tidak akan diurusi lagi. Dan mulai hari ini kepalamu saya penggal pun sudah halal. Dan itu yang membuat saya yakin ternyata Islam jamaah yang saya tetapi dari kecil ini adalah punya kepahaman Khawarij. Yang pertama, dia mengkafirkan umat Islam yang lain. Kemudian yang kedua, menghalalkan darahnya umat Islam. Jadi saya semakin yakin dan saya semakin mantap untuk keluar dari Islam jamaah. Pertanyaan saya, Bapak selama menjadi orang Islam jamaah pernah nggak mendoakan kebaikan untuk orang tuanya? Mendoakan ampunan untuk orang tua? Dan saat itu Bapak saya menangis. Karena selama masuk ke dalam Islam jamaah tidak pernah mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya, karena memang dilarang. Jadi warga Islam jamaah itu dilarang mendoakan ampunan untuk orang tuanya yang belum atau bukan Islam jamaah. Bapak saya menangis. Padahal Pak, hukumnya itu mbah ini Islam. Karena syarat Islam itu nggak ada namanya beat, nggak ada harus punya imam, nggak ada syarat itu. Yang mengerjakan rukun Islam, syahadat, sholat, itu sudah Islam. Akhirnya Bapak saya menangis, dan kalau memang begitu, saya yakin kamu ini nggak main-main. Bapak ikut kamu. Waktu itu saya langsung lega sekali. Ya Allah, kok hidayah itu alhamdulillah mudah diterima oleh bapak saya, oleh ibu saya.
Jadi setelah saya menyatakan keluar dari Islam Jamaah, wah itu heboh itu. Di Bintaro heboh. Kemudian saya menyatakan itu habis asar. Habis asar, kemudian maghrib, itu saya lihat HP itu sudah diblokir semua. Nah, besoknya kabar itu sudah sampai di Lampung tempat tinggal saya. Nah, dan waktu itu juga saya itu dapat WA dari salah satu pengurus daerah Jakarta Selatan 1 yang mungkin masih akrab sama saya. Di screenshot itu, di screenshot WA yang ada di grup pengurus daerah, dan ini orang pusat, mengatakan bahwa dimanapun Andre berada, ini adalah orang yang berbahaya. Ini sudah merezel dari Islam Jamaah, orang yang berbahaya. Ini harus diingatkan pengurus-pengurusnya. Nah, tidak lama kemudian ternyata betul imam daerah di Lampung itu dipanggil ke pusat waktu itu. Pas daerahan di Pondok Gede dipanggil, dikatakan bahwa ini ada jamaah Lampung yang nanti orang tuanya ini, keluarganya Andre ini, supaya betul-betul dijaga, diberitahu bahwa Andre ini sudah keluar dari Islam Jamaah. Nah, sesampainya di Lampung, waktu itu pengurus daerah Lampung itu mengumpulkan pengurus-pengurusnya, dan ternyata keluarga saya itu banyak, rata-rata itu jadi pengurus daerah, pengurus desa. Nah, itu ada di situ. Nah, imam daerahnya mengatakan bahwa ini ada salah satu anak di wilayah Kalianda ini, Lampung Selatan ini sudah berbeda pemahaman, keluar dari jamaah. Nah, namanya Andre, ini anaknya Pak Teguh dari Bumi Daya. Keluarga saya kaget semua itu. Dan hidupnya sekarang itu sudah deblek karena diusir di jamaah. Nah, yang anehnya setelah itu yang tadinya keluarga saya itu kaget malah senyum-senyum, karena sudah tahu bahwa wah ini nggak deblek di sana. Justru nanti ketika setelah keluar itu dia punya usaha, sudah bisa mandiri. Tapi kabar di Lampung itu saya sudah diusir, kemudian hidup saya deblek, udah kemana-mana nggak ada pekerjaan. Itu kabar yang ada di Lampung. Nah, orang tua saya, keluarga saya itu sudah menunggu kepulangan saya. Ini mesti pulang ini. Dan waktu itu akan disidang lah, kan disidang, akan ditanyai apa alasanmu, padahal waktu itu ibaratnya saya di Lampung itu jadi bibit unggul, ketika pulang ya sering ngisi pengajian di sana, tempat pertanyaan-pertanyaan agama. Waktu itu kok sampai keluar dari Islam Jamaah, ini apa alasannya? Itu sudah ditunggu-tunggu. Nah, alhamdulillah saya di bulan Desember itu diberi kesempatan untuk pulang. Saya pulang, nah, di sana langsung saya datang. Besok paginya itu dipanggil sama bapak ibu saya, dipanggil gini, lah kamu itu saya didik dari kecil, saya sekolahkan, saya pondokkan. Bapak itu berharap kamu jadi mubalek yang nanti akan membawa bapak ke surga. Nah, kok malah jadinya seperti ini? Bapak saya waktu itu kecewa. Ya, saya bilang, Pak, saya syukuri atas pendidikan selama ini. Justru bapak mendidik dari kecil, saya tahu betul seluk-beluk Islam Jamaah. Justru bapak mendidik, memondokkan saya sampai saya istilahnya jadi ustadz seperti ini. Saya bersyukur sekali. Dan sebab itulah saya akhirnya mengerti kebohongan dalam Islam Jamaah, mengerti penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Islam Jamaah. Kalau saya nggak jadi mubalek, mungkin saya nggak tahu. Nah, penyimpangan apa? Dah,
karena bapak saya ini orang awam di dalam beragama, saya juga tidak mungkin membahas masalah dalil gitu ya. Saya cuma bertanya, Pak gini, Mbah itu Pak, bapaknya Bapak, ibunya Bapak ini kan sholatnya rajin, ibadahnya rajin, yang baca Quran. Pertanyaan saya, Bapak selama menjadi orang Islam Jawa pernah nggak mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, mendoakan ampunan untuk orang tua? Dan saat itu bapak saya menangis, karena selama masuk ke dalam Islam Jamaah tidak pernah mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya, karena memang dilarang. Jadi warga Islam Jamaah itu dilarang mendoakan ampunan untuk orang tuanya yang belum atau bukan Islam Jamaah. Bapak saya menangis. Padahal Pak, hukumnya itu Mbah ini Islam. Karena syarat Islam itu nggak ada namanya biat, nggak ada harus punya imam, nggak ada syarat itu. Yang mengerjakan rukun Islam, syahadat, sholat, itu sudah Islam. Akhirnya bapak saya menangis, dan kalau memang begitu, saya yakin kamu ini nggak main-main. Bapak ikut kamu. Waktu itu saya langsung lega sekali. Ya Allah, kok hidayah itu alhamdulillah mudah diterima oleh bapak saya, oleh ibu saya. Nah, kemudian di keluarga besar, ini baru bapak ibu saya sudah waktu itu sudah persiapan, ini saya pasti akan ditentang oleh paman saya. Ditentang oleh paman saya, karena di keluarga besar ini yang megang ini paman saya. Nah, kalau paman saya sudah ngomong A, ya semua A gitu. Saya sudah siap-siap ini. Kemudian habis sholat, betul, saya dipanggil ke rumah. Dipanggil ke rumah, dan paman saya ini termasuk pengurus di desa, pengurus organisasi. Nah, kemudian dipanggil di kamar kecil. Kamar kecil. Duduk. Ini saya pengen tanya, kamu kok bisa keluar itu bagaimana? Hanya saya jelaskan masalah takfiri, saya nggak mau takfiri, masalah kebohongan keilmuan di dalam Islam Jamaah yang selama ini katanya mangkul musnad mutasil, bohong. Lah yang saya kira paman saya itu akan menyerang saya, akan marah besar ke saya. Ternyata paman saya itu justru mengatakan, saya sudah ragu itu sejak lama pada Islam Jamaah. Itu buat rontok saya. Ya Allah, ini beneran ini. Bener kan? Saya sudah ragu dengan Islam Jamaah sudah lama. Tapi saya pendam. Karena waktu itu memang Andre saja yang diulamakan di sini, itu kok masih yakin banget waktu itu. Ya masih megang itu. Nah, kok setelah saya dinonaktifkan baru kita bercerita tentang kesalahan-kesalahan di Islam Jamaah, penyimpangan-penyimpangan. Bahkan paman saya itu, saya sudah waleh, saya sudah bosan ketika disuruh berbohong untuk menjadi organisasi berbuat baik kepada aparat, padahal itu bohong. Itu saya sudah bosan itu. Hanya kita bercerita, alhamdulillah sekarang ini keluarga besar saya sudah keluar dari Islam Jamaah. Saya sangat bersyukur. Dan alhamdulillah masjid yang dulu digunakan untuk kajian Islam Jamaah juga sekarang alhamdulillah bisa digunakan untuk kajian sunnah. Saya bersyukur sekali. Dan alhamdulillah ustadz-ustadz di sekitar wilayah di Lampung itu juga bisa datang ke sana. Saya sudah syukur pol. Alhamdulillah orang tua saya, keluarga besar saya juga dibimbing oleh ustadz-ustadz sunnah di sana. Alhamdulillah. Apa ada perlakuan yang kurang baik atau dipersekusi dari Islam Jamaah setelah antum keluar? Ya. Jadi setelah saya keluar, kalau persekusi, perlakuan tidak baik itu ya pasti ada.
Yang pertama tadi diblokir, semua diblokir, semua warga Islam Jamaah tidak boleh membantu saya. Meskipun juga ada di Islam Jamaah itu ya ada banyak orang-orang baik ya, orang-orang baik yang nggak mau mendengarkan ijtihad. Tapi karena ketulusan hati, dorongan ini pernah ngajari saya, pernah jadi guru saya, mereka masih tetap mencuri-curi untuk membantu saya. Bahkan ada agenia di Bintaro itu juga diam-diam itu malam-malam untuk bawain beras, itu tiap bulan bawain beras. Nah, itu nggak ketahuan. Dan alhamdulillah, saya masih banyak orang-orang baik, tapi perlakuan dari yang lain, dari pengurus terutama itu luar biasa. Jadi masalah fitnah, ya saya difitnah macam-macam, itu banyak sekali. Kemudian saya buka rumah makan ayam bakar itu, warga Islam Jamaah itu tidak boleh, dilarang untuk membeli di warung saya. Nah, kalau saya ya nggak apa-apa, nggak beli, yang lain juga masih banyak gitu ya. Nah, yang anehnya lagi itu setelah dilarang, memang ada beberapa yang mungkin nggak mau dengan ijtihad itu datang ke warung. Ya akhirnya juga dipanggil pengurus suruh tobat. Jadi macam-macam, banyak sekali. Sampai sekarang pun ada jamaah-jamaah itu yang masih datang ke warung meskipun sembunyi-sembunyi, itu ada. Nah, pernah kejadian itu yang lucu itu ya, namanya dulu pernah menjadi siswa saya gitu, ketika di pondok pesantren itu datang ke warung, Mas, saya pengen makan ayam bakarnya Mas Andre ini. Ya sudah, kamu mau makan di sini atau dibawa pulang? Wah, tak bungkus Mas, kalau di sini nanti kena potret nanti, karena katanya ini di warung saya itu banyak mata-mata yang seliwer-seliwer di pakai motor itu. Nah, siapa yang makan di situ, lah pasti ketahuan oleh pengurus. Nah, ini apa kamu nggak takut? Saya bilang kan, oh kamu mau makan di sini apa nggak takut sama pengurus? Ya lah mas, kalau umpama ketahuan ya gampang, tinggal tobat. Ini saya membuat, ya Allah, sampai segininya. Terus yang penting mas, saya dibungkusin, yang penting jangan pakai ini sium, kotaknya jangan sium, pakai styrofoam aja. Oh iya ya. Dan itu bukan cuma 1-2 mahasiswa itu ya. Jadi sebenarnya banyak juga jamaah-jamaah itu yang nggak mau dengan ijtihad ya, nggak mau dengan ijtihad. Mereka lebih seneng ya dulu kita akrab ya, banyak akrab, dan sampai sekarang masih ada ibu-ibu, masih banyak yang datang ke warung. Saya ya bersama teman-teman itu, kita waktu itu benar-benar memang keras untuk mendoktrin, karena memang dari pusat itu kita sebagai ujung tombak harus mendoktrin. Banyak orang-orang yang akhirnya yang tidak tahu tentang Islam Jamaah bisa masuk Islam Jamaah, dan ketika kita sudah keluar itu sangat menyesal, ya Allah, kenapa kok kita dulu sampai sebodoh itu gitu ya. Kita sebodoh itu banyak sekali, karena orang-orang yang kebanyakan yang kita sebagai target itu adalah orang-orang yang awam, yang tidak tahu tentang ilmu agama, tidak tahu ilmu agama, kemudian apalagi orang kaya ya. Karena kalau sudah dapat orang kaya, nah itu pengurus juga senang, karena uang yang akan masuk ke Islam Jamaah itu juga besar. Nah, setelah saya keluar dari Islam Jamaah, saya pernah dinasehati oleh Ustadz Ridho. Jadi saya pernah dinasehati bahwa yang dulu pernah saya lakukan itu adalah dosa jariyah, dosa yang terus mengalir kalau memang ini tidak segera ditobati.
Nah, sebagai taubat, sebagai kafarah setelah ya menyesal, tidak akan diulangi, sudah mulai dari nol lagi, harus belajar ilmu yang banyak. Dan kemudian saya juga harus mengajak yang sudah yang masih ada di dalam itu bagaimana supaya memahami agama Islam yang betul-betul murni, agama Islam yang memang rahmatan lil alamin itu bagaimana. Ini kewajiban dari saya untuk sebagai kafaroh lah. Sebagai kafaroh, saya dulu pernah mendoktrin, siapa yang dulu pernah saya ajak untuk masuk, bagaimana sekarang saya ajak untuk keluar. Nah, ini sebagai kewajiban kita. Jadi pada warga Islam jamaah yang masih ada, yang masih di dalam, semua saya yakin warga Islam jamaah itu cuma satu niatnya, yaitu pengen masuk surga, selamat dari neraka. Cuman keliru masuknya. Nah, ini saya berharap bahwa saudara-saudara di Islam jamaah, mari kita belajar ilmu yang benar. Dan kalau mengatakan bahwa saya sudah yakin kalau ini benar, sebenarnya mudah. Untuk mengatakan yakin ini benar perlu diuji. Ujilah kepada orang yang ahli. Jadi jangan hanya yakin kalau benar, pokoknya ngajinya enak, rukun, dibina, ya, diurusi betul-betul. Bukan itu. Tapi kebenarannya ini harus diuji pada ahlinya, yaitu pada ulama-ulama yang mumpuni. Dan untuk para mubalek, ustadz-ustadz, teman-teman ustadz yang ada di Islam jamaah, saya berharap dari teman-teman ini menyadari kemampuannya, bahwa untuk menjadi ustadz, untuk menjadi penyampai, ini betul-betul harus menguasai terutama untuk bahasa Arab, kemudian fikih, akidahnya harus dikuasai betul. Dan waktu kita dulu di Islam jamaah untuk menjadi ustadz itu tidak sama sekali ini nol putih, benar-benar tidak ada. Kita tidak pernah diajarkan tentang fikih, kita tidak diajarkan tentang akidah yang benar bagaimana. Ini maka para ustadz-ustadz Islam jamaah, teman-teman ini supaya menyadari bahwa teman-teman ini belum layak untuk bisa menjadi ustadz, karena memang belum mumpuni, belum memiliki kemampuan ke sana. Nah, maka mari kita belajar lagi, belajar ke ustadz atau ke ulama-ulama yang benar. Jadi alhamdulillah setelah saya hijrah, itu nasihat dari guru saya waktu itu, coba kamu fokuskan, yang pertama adalah tentang ibadahmu, fokus ibadahmu, yang kedua fokus cari ilmu, yang ketiga fokus dengan maisahmu, yang keempat fokus dengan keluargamu. Coba kamu fokuskan itu. Nah, tentang ibadah, alhamdulillah setelah hijrah, setelah keluar dari Islam jamaah ini, kita lebih mudah ya, karena keilmuan setelah keluar dari Islam jamaah itu ternyata ilmu itu terbentang luas sekali. Dulu kelihatannya kalau ngajar kitab sholat, waktu saya ngajar tentang sholat, ya karena kemampuannya dari guru saya begitu, ya saya sampaikan begitu gitu. Tapi setelah saya keluar dari Islam jamaah, mendapatkan guru yang betul-betul mumpuni, Masya Allah, masalah sholat ini, fikih sholat ternyata luas sekali. Bahkan kalau diajarkan mungkin 1 bulan, 1 tahun itu nggak selesai gitu. Dan ini Masya Allah. Jadi
tentang ibadah kita semakin jelas betul bahwa apalagi tentang masalah akidah ya, masalah akidah, ketergantungan kita kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, tentang masalah rezeki, tentang masalah hidayah, itu pasrah betul pada Allah. Dan dulu saya tidak memiliki ini ketika saya menjadi ustadz di Islam Jamaah. Dulu waktu di dalam Islam Jamaah, saya yang mengajarkan ilmu itu fokus ke situ saja. Nah, sekarang lebih bagaimana hati saya kemudian bisa nyambung dengan Gusti Allah ya. Pasrahnya harus betul-betul, ikhlasnya harus betul-betul. Ini dituntut untuk itu. Bahkan kalau dulu ada ngaji ya, kalau ngaji di Islam Jamaah itu kan ada jadwalnya gitu ya, ada jadwal. Kalau nggak datang itu wah nggak enak sama pengurusnya, nanti di absen bagaimana. Nah kalau sekarang betul-betul dari hati kita, kalau kita butuh ilmu kita ngaji. Jadi betul-betul keikhlasan untuk mencari ilmu itu muncul betul di hati. Kemudian dalam ibadah, kalau yang dulu di Islam Jamaah itu harus di masjid Islam Jamaah, mau sholat cari masjid Islam Jamaah. Kalau Jumatan apalagi mending gak Jumatan mending gak Jumatan daripada Jumatan di tempat selain Islam Jamaah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah masjidnya banyak sekali, masjid yang bisa kita gunakan untuk ibadah, untuk Jumatan, untuk sholat. Ternyata kita bisa di masjid mana-mana bisa. Dan ini sangat mudah sekali. Dan alhamdulillah ketika kita keluar dari Islam Jamaah, itu juga ustadz-ustadz di masjid-masjid itu juga menyambut kita dengan baik. Alhamdulillah sudah kembali ke Islam ya, Islam rahmatan lil alamin, itu sudah mereka menyambut dengan hangat. Yang dulu saya pikir kalau saya keluar dari Islam Jamaah ini, wah saya akan hidupnya sendiri, terus saya nggak kenal siapa-siapa, nyari maisanya bagaimana, dulu kepikiran itu. Tapi setelah saya keluar itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Mereka menyambut hangat saya sholat, bahkan saya iktikaf ya. Iktikaf itu dipersilahkan betul oleh ustadznya, dibuka 24 jam di masjidnya. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali gitu ya. Nah, masalah keilmuan juga ternyata luas sekali, kita bisa belajar di sini, banyak sekali, apalagi di Bintaro. Di Bintaro yang saya dulu tahunya itu hanya Masjid As-Sunnah, tapi ternyata masjid di Bintaro banyak sekali. Dan bahkan kadang satu hari saja itu sampai bingung, di sana wah ustadznya bagus, di sana ustadznya bagus, kajiannya bagus-bagus. Nah ini alhamdulillah. Baik, untuk teman-teman yang masih ada di Islam Jamaah ya, terutama untuk yang di Bintaro atau di mana saja lah, ini supaya jangan pernah untuk bosan berhenti untuk mencari ilmu. Meskipun mungkin sekarang masih memiliki pemahaman Islam Jamaah, karena saya dulu sekeras saya, orang-orang dulu mengatakan saya itu keras, paling keras masalah paham jamaah, paham Islam Jamaah, saya keras. Tapi saya luntur karena ilmu. Saya betul-betul setelah mencari ilmu itu, doktrin-doktrin yang dulu saya dapatkan itu langsung luntur. Dan untuk teman-teman, saudara-saudara yang ada di Islam Jamaah, jangan pernah untuk bosan mencari ilmu. Dan mencari ilmu jangan hanya di Islam Jamaah, cobalah untuk keluar gitu ya. Yang katanya di luar itu begini-begini, bohong. Di luar itu banyak sekali ilmu. Nah ini. Kemudian untuk teman-teman ya yang masih di Islam Jamaah, termasuk guru-guru pondok, saya yakin guru-guru pondok masih banyak yang ada di dalam dan sudah tidak takfiri, masih bukan, masih banyak. Jangan takut untuk keluar. Memang
keluar dari Islam Jamaah itu melihat teman-teman sudah dipersekusi, macam-macam, ada diusir, jangan takut, karena Allah pasti akan menolong. Kalau kita sudah pasrahkan kepada Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita, yakin itu. Masalah ekonomi, yakin Allah akan menolong. Masalah keluarga nanti bagaimana, Allah sudah mengatur. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan mengatur, memberikan jalan terbaik untuk kita. Itu untuk teman-teman, termasuk guru-guru pondok, karena saya tahu bahwa teman-teman di guru pondok itu masih banyak yang ada di dalam, masih bunglon itu masih banyak. Jadi waktu dulu saya waktu musyawarah guru pondok, kita kan pernah kumpul-kumpul, berbincang-bincang tentang penyimpangan-penyimpangan di Islam Jamaah. Dan sekarang teman-teman masih ada di dalam, tapi masih banyak juga yang komunikasi dengan saya. Dan ini teman-teman, ayolah beranikan diri untuk hijrah, karena Allah pasti akan menolong. Dan untuk teman-teman yang alhamdulillah di Qadar sudah bisa hijrah, sudah bisa keluar dari Islam Jamaah, ini teruslah mencari ilmu dan juga minta bimbingan. Jangan lupa ini, minta bimbingan pada ustadz yang benar. Jangan sampai kita sudah keluar dari Islam Jamaah, kemudian yang pertama males untuk cari ilmu, padahal sekarang mencari ilmu itu mudah. Ada bisa ke majelis, bisa di YouTube, bisa di mana-mana, banyak sekali. Nah, ini jangan malas untuk mencari ilmu. Yang kedua, pastikan kita berada di jalur yang benar, ya, berada di jalur di sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Insya Allah demikian yang pengalaman pribadi saya, pengalaman hijrah saya dari awal sampai sekarang ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi, khususnya keluarga saya, dan juga pada untuk teman-teman yang masih ada di dalam Islam Jamaah ataupun yang sudah keluar. Dan sekali lagi saya minta maaf apabila ada tutur kata yang salah, kurang berkenan di hati para pemirsa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.